Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin lagi ya yang part berikutnya. Oke Kak, kita lanjutin ya. Setelah Kakak mendapatkan hasil diagnosa bahwa dinyatakan Kakak terkena kanker payudara stadium 2 ya. Tindakan medis apa yang Kakak lakukan biar teman-teman tahu? Setelah saya dinyatakan diagnosanya breast cancer grade 2 itu, langsung saya menjalani breast scan. Dari breast scan dideteksi total semuanya, dan dari breast scan itu tak ada satupun yang terlewatkan, seluruhnya dicek, mengenai organ, mengenai darah semua dicek ya. Setelah detail banget ya Kak? Iya, sangat detail, makanya mahal. Kalau breast scan itu sekali kita gagal, kalau mau scan lagi harus bayar lagi. Oh, jadi seperti iya, itu Pak. Karena obatnya sangat lagi, mahal. gitu. Iya, itu obatnya disuntikan dari sini, serum khusus gitu, dimasukkan mesin scan itu, ya? Iya, yang alat gede warna biru itu, yang orang dimasukkan ke mesin scan itu. Oh iya. Keluar masuk di situ. Kan di sini ada obat khusus yang dimasukkan di dekat pintu gitu, satu tabung gede gitu. Nah, kalau menjalani breast scan pun kita nggak boleh takut, nggak boleh cemas, nggak boleh nangis. Karena apa? Resikonya gagal. Oh, itu seperti itu ya teman-teman pesannya tadi. Hati-hati ya, untuk yang mungkin akan menjalani breast scan itu. Jadi kita tuh harus benar-benar tenang. Ya, dan jalan yang saya lalui itu, saya selalu zikiran, bersolawat. Jadi lebih tenang ya Kak ya. Terserah intinya ya. Begitu saya rebah langsung zikiran, selawatan itu di hati tenang, nyaman, akhirnya ngantuk. Kalau ngantuk hasilnya sangat bagus. Saya langsung sukses waktu itu. Alhamdulillah. Itu pengalaman saya ya. Karena yang gagal, yang takut, yang cemas, nangis, gagal, uang hilang. Jadi harus bayar lagi. Uang Kakak ini memang orang benar-benar orangnya tuh sangat menghadapi sesuatu yang ya harus, karena mental udah disiapkan dari awal. Jadi semuanya harus siap. Mental. Setelah hasil scan keluar, akhirnya direkomendasikan masuk ke rumah sakit. Dari sana saya ketemu dengan beberapa tim dokter, soal bergantian, dokternya beda-beda. Dokternya nggak cuma satu, karena kan bedahnya kan banyak. Jadi dari satu ke satu yang lainnya. Itu pertama kali masuk dicek itu kan langsung dicek lagi ulang, mati USG, suruh buka baju semuanya, yang bagian atas. Itu tim dokternya langsung tanya, pertama kali yang ditanyakan satu, Cece, kamu hobi olahraga ya? Seperti itu lagi, seperti waktu saya menjalani. Jadi ketahuan lagi ya? Ketahuan badannya itu kan dokter itu nggak bisa dibohongin. Ini badan kamu very fit, very fit. Pasti kamu suka sporting, olahraga, kamu rajin olahraga ya? Iya, karena semuanya kan kencang, nggak ada lemaknya sama sekali, saya nggak punya lemak. Adanya daging otot-otot kayak gitu. Terus iya, saya bilang, oh iya nanti kamu siapin mental ya. Itu yang tim pertama, itu nggak ngasih tahu saya kenapa saya harus siapin mental. Saya bilang mental saya siap, saya hadapi apapun siap. Terus di sana dikasih tunjuk-tunjuk, dicek-cek semuanya, darah, di USG lagi, terus dikasih gambar pilihan. Nanti kalau operasi, kamu mau dioperasi yang diangkat ginjalnya saja atau di-remove semuanya, tapi kemungkinan kamu akan di-remove semuanya kayak gitu. Dokter sudah menyarankan begitu ya. Terus untuk setelah check up pertama selesai, ketemu tim dokter medis pertama selesai, minggu berikutnya datang lagi, beda lagi itu ya, menemui dokter lagi. Itu pun mereka pun juga langsung bilangnya, badan kamu very fit, hobi olahraga ya? Gitu lagi. Gitu lagi. Iya dokter, ini Cece, nanti kamu agak berat ya gitu. Saya belum tahu agak beratnya kenapa, tapi terlalu banyak jadi teka-teki gimana yang belum kenapa gitu kan. Saya iya, kamu tuh lihat sehat sekali Cece, you look so strong, very fit gitu ya. Tapi kamu harus siapin diri nanti gitu kan. Saya tuh harus nyiapin diri buat apa gitu kan ya. Karena kan wanita tuh emang usaha juga sih Kak ya, payudara mungkin ya, karena mungkin untuk kehilangan satu payudara itu semua wanita itu pasti enggak kok bisa, nanti gimana, suami gimana kalau
kemungkinan yang sudah punya suami itu ya iya. pasti ada ketakutan seperti itu. Tapi Iya, kakak ya betul. hebat sih ya. Nah, terus untuk berikutnya ini saya pertemuan terakhir dengan dokter, tim dokter. Di sana ada 3 dokter. Nah, ada 3 dokter. Itu penentuan. Di penentuan itu waktu saya pertama kali buka baju, dokternya bilangnya sama lagi. Cece, kamu hobi olahraga ya? Badan kamu sangat kencang. Nah, ini nanti kita gimana ini ngomong ngoperasinya ini gimana, nanti kesulitannya ini agak berat gitu kan. Nah, dari situ saya tahu perbedaannya. Apa tuh? Bahwa di saat kita itu menjalani operasi, kita itu tubuh kita itu kalau nggak punya lemak, nggak gemuk, kayak saya kan nggak punya lemak sama sekali. Iya. Itu beda dengan orang yang punya lemak. Seperti itu. Dokternya kan saya disuruh tidur, 3 dokter itu menggambar-gambar saya gimana cara nanti supaya saya digambar payudara, digambar operasi nanti bagaimana yang terbaik. Karena ini kamu badanmu very fit, kamu nggak punya lemak, kemungkinan nanti agak kesulitan waktu Mengangkat itu. menyatukan kulit karena kulitnya kencang Ya nggak ada yang kendor nggak gitu ya, Kak? molor gitu loh maksudnya itu. Karena mas sampean Kan saya gitu kenceng banget, kali. iya. Ini payudaramu sangat kencang, kulitmu sangat kencang. Di sini semuanya nggak ada lemak, di sini nggak ada lemak. Jadi susah untuk menariknya mungkin ya, Kak? Iya, nanti waktu menariknya ini nanti kan dibuang, kan digambar gitu kan. Nanti ini dibuang, terus kulit atas sama atas nanti ditarik begitu. Tapi itu dokter nggak bisa mungkin ya? Nah, ini kita nanti bagaimana lebih baiknya ini itu. Akhirnya mereka diskusi, 3 dokter diskusi, saya digambar, oh nanti begini aja, digambar seret begini agak melingkar, agak melengkung begini gitu kan. Agar supaya nanti setelah operasi bisa disatukan lagi. Iya, supaya nanti itu setelah dalemannya nanti dibersihkan semua, dibuang supaya bisa nutup gitu kan. Jadi ini saya nggak ada rata, nggak ada payudaranya. Kalau saya langsung kelihatan sekali itu rata loh. Rata ya. Beda sama yang sebelah Ini kanannya kan ini. maaf ya, laki-laki pun nggak apa. Ini kelihatan. Ini nggak ada Iya, sama benar. sekali. Nggak ada tuh. Roto. Dan roto sekali nggak ada. Seperti punggung. Punggung saya masih di dagingnya, ini nggak ada. Jadi itu bekas operasi itu ya Ke sini ya, 17 cm. Dari bawah ketiak ini sampai ke tengah dada ini 17 cm. Nah, dokternya kan bilang begini, Cece, Mbak, ini nanti karena kamu tubuhmu sangat kencang, andaikan nanti ini nggak bisa ditutup, mungkin kamu akan merasakan efek operasinya nanti beda dengan orang yang punya lemak, gitu kan. Kamu harus lebih sabar, kemungkinan juga lebih sakit, efeknya lebih berat. Anda kan nanti nggak bisa tutup, tak ambilkan di perut, tapi kamu perut nggak ada lemaknya, gitu. Bisa juga. Jadi kita ini. bercanda, dokternya ketawa. Mata ambil di punggungmu juga nggak ada lemaknya. Terus coba lihat pantat saya dicek. Pantatnya juga nggak ada lemaknya, semuanya kenceng gitu kan. Terus saya punya bos bilang gini, Anda kan bisa diambilkan aku nggak apa-apa, diambilin lemakku aja, tapi kan nggak bisa. Gitu, Oh iya sih beda gen mungkin ya, Kak? beda selnya beda. Selnya. Nah, jadi saya pertama langsung dikasih warning untuk menyiapkan diri sebelum operasi itu ya. Setelah itu saya ya wes nggak apa-apa, terus saya dijadwalkan nanti kamu operasi, setelah operasi nanti untuk jalani kemoterapi. Untuk kemoterapi saya dapat jabatan 6 kali. Ini saya udah jalani ke 5 kalinya. Ini sekali lagi ya, Kak? Kapan? Ya, satu lagi nanti tanggal 31 akhir bulan ini ya. Jadi kemo pertama saya masih baik-baik saja. Nah, kemo kedua saya mulai mengalami kebotakan. Dulu tuh rambutnya panjang. Dulu rambut saya panjang segini. Minim. Cantik. Sekarang Jadi, saya juga kaget itu. Kemo kedua, ketiga, keempat itu semuanya tuh rontok ya. Alis-alis pun ini kelihatan ya, ini Iya, sudah iya. habis. Terus ini mata ini juga Kelihatan ada yang rontok itu, Pak. iya. Bulu ketiak pun rontok. Semuanya ya. Bulu bawah juga rontok. Rontok. Itu karena memang efek dari obat itu ya, Kak? Oh. Dan saya operasi tanggal 28 Juli. Itu saya Terus penanganannya itu sangat cepat ya, Kak? Iya sangat cepat karena kan Alhamdulillah ganas. ini.
karena kan ganas, jadi dipercepat, semuanya dipercepat supaya nggak nyebar kemana-mana. Nah, sebelum operasi tim dokter pun itu tanya, dari hasil scan ya, setelah saya sudah digambar-gambar, itu hasil scan didepin di komputer, dicek semuanya kan, itu scan saya, di scan, data saya disitu semuanya lengkap, dari historinya makan, minum, lifestyle, semuanya bagus, organnya sehat, darahnya bersih. Lalu dokter tanya, kenapa? Nah, Cece, saya tanya ya ini, nah, itu saya sebelum operasi ya, saya tanya, ini dari hasil scanmu semuanya itu bagus, lifestylemu bagus, saya yakin kamu makannya pasti terjaga dengan bagus, itu dokter bilang. Terus lagian juga hobi olahraga, semuanya tertata disiplin dengan bagus, kenapa kok bisa dapat cancer gitu. Iya, cancer, iya, kenapa itu Kak? Nah, Dokter itu menjelaskan langsung juga. tanya ya, ini saya tanya ya, saya dipandang gitu mata saya. Jadi udah Mungkin chemistry-nya dapat mungkin Kak. mau cari, kan mereka ada pengalaman ya, dari pastilah. mata, orang bohong sama tidak kan kelihatan di mata. Oh, begitu. Cece, saya tanya, ini semua hasil historimu ini semuanya sangat bagus, sangat fit, saya kasih hasil jempol. Langsung majikan saya punya bos dapat 2 jempol. Pasti kamu ini majikan yang sangat baik ya, dia tuh ini sangat fit, semuanya fit, semuanya bagus, hanya satu di payudara. Sekarang saya tanya, apakah kamu punya histori masa lalu hidup, pengalaman hidup yang pahit, stres masa lalu? Bos sama saya langsung jawab, iya, saya mengalami masa lalu yang pahit 4 sampai 5 tahun yang lalu gitu. Makanya itu kan pengaruh ya, berarti iya. bukan gen ya Kak? Iya, bukan, karena dari histori, genetik, keturunan itu bersih, nggak ada. Dari lifestyle semuanya saya juga sangat bersih, nggak ada. Jadi orang bisa kena penyakit kronis itu efek dari stres masa lalu, pikiran masa lalu yang berat. Karena dulu saya kalau punya masalah itu kan saya nggak bisa marah. Iya, orangnya ini Yang tahu sendiri, saya nggak bisa, saya disakiti orang, disalimi orang sama kawan saya. Masa berat tahun 2014-2016 itu saya dapat masalah berat di Hongkong, saya sampai delosor, nggak punya apa-apa, kerere di sini. Itu kan saya nggak bisa marah, saya cuma diem aja, nggak banyak bicara, suara pun nggak keras. Nah, saya bisa, ini sudah lumayan saya belajar ngomong bisa keras ya, dulu saya nggak bisa keras ngomong. Dari stres itulah akhirnya kan, karena saya dulu sering lapar, daripada makan nggak doyan makan. Orang stres itu kan pasti makan berantakan ya. Nah, dari situlah kalau kita pikiran stres, kita makannya nggak teratur, akhirnya akan menimbulkan racun dalam tubuh itu naik ke atas, menyerang anggota tubuh kita yang paling lemah mana. Ya, kalau ada yang lemah ya udah kena gitu. Wanita kan yang bahaya kan payudara sama rahim. Iya benar-benar. Nah, saya kena payudara itu jadi dokternya langsung jangan tahu. Stres ya guys ya. Hati-hati kalau stres. Saya pun dulu nggak mau stres, tapi orang kan nggak mungkin lari dari satu masalah. Iya, Masalah datang dengan timbul, dengan datang sendirinya, kita nggak minta. Dari situ akhirnya saya paham, oh iya dokter, saya punya stres masa lalu memang. Iya, karena ini dari historimu, dari medismu, laporanmu, rekatmu semuanya. Ini sel ini sudah tumbuhnya 4-5 tahun yang lalu. Wah. Tapi hanya satu titik di situ. Karena apa? Kenapa nggak nyebar sampai ke tubuh lainnya? Karena kamu pola makanmu, pola hidupmu, minummu semuanya bagus. Jadi semua terprotek kecuali satu sini. Nanti dia nggak bisa menyebar kemana-mana. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu saya bicara operasi. Saya operasi tanggal 28 Juni. Setelah 8 Juni, satu malam saja saya menginap di rumah sakit karena badannya sangat sehat. Jadi operasi sore, siang jam 2.45 sampai jam 6 saya nginap satu malam. Besok paginya jam 4 saya sudah, sorenya udah pulang. Karena tubuhnya sangat fit, sangat bagus. Satu hari saja. Tuh, berarti apa nih Kak pesan-pesan terakhir buat teman-teman kita nih untuk penutupan video untuk sharing ini ya Kak? Iya. Apa nih mungkin Kakak bisa jelasin Iya, ya? iya. Nah, ini saya kasih tutup sedikit lagi ya, kayak saya nanti kan sudah
dia ini kemoterapi untuk 5 kali ini, terus nantinya 6 kali terakhir, terus saya akan jalani radioterapi 16 kali 16 kali ya kak ya? ya, di Queen Elizabeth sana nanti. Terus setelah itu saya mesti konsumsi obat khusus jangka 5-10 tahun ke depan. Jadi 10 tahun itu kemungkinan saya harus minum obat khusus untuk menjaga selnya biar nggak tumbuh lagi. Oh iya iya. Karena ini kan saya dari selnya kan dari stres ya. Stres. Jadi iya. saya nih hari-hari jangan sampai mengalami stres lagi. Tapi alhamdulillah setelah operasi sangat bahagia. Alhamdulillah. Harus lah ya kak untuk lebih semangat sembuh total lah. Teman-teman juga bisa mendoakan kawan saya ya, untuk mungkin untuk teman-teman di sana yang terkena kanker kayak kakak juga mungkin bisa lebih kuat, lebih tabah, cepat sembuh semuanya total ya. Saya mau kasih pesan satu saja buat kawan-kawan yang mungkin lihat video ini ya. Satu, untuk menjaga diri sendiri, untuk menghadapi kemungkinan kita kan harus sabar. Satu, ikhlas lahir batin, siapkan mental. Terus apapun yang kita dapatkan itu kita anggap karunia, karena dari Allah. Jangan anggap sebagai musibah. Karena apa? Kalau kita anggap itu satu karunia, nanti proses pengobatannya sangat lancar sekali. Beda dengan kalau kita tuh memberontak, itu imun tubuh pun kita akan down. Kalau down, resikonya terjadi komplikasi. Darah putih turun. Kan kita punya 2 darah, merah sama putih. Nah, kalau darah putih kita turun, imun kita turun, kondisi tubuh semakin melemah, itu sangat mudah dikenai penyakit lagi yang lainnya. Terjadi komplikasi, terutama liver. Nah, itu ada soalnya banyak sekali ya seperti ini ya terjadi, karena belum mengerti caranya menjaga imun, menjaga perasaan, emosi, akhirnya down, komplikasi. Kalau udah terjadi komplikasi itu bisa menyerang liver ke jantung, ke liver ya, itu bahaya. Kalau sudah komplikasi sangat sulit lagi nanti pengobatannya. Nah, lalu untuk mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik yang wanita ya, itu jangan malu untuk cek dini. Kalau merasa sesuatu yang tidak bagus sama kita, terutama lengan ya, yang kayak saya kan dari ataupun kanan ya kak ya. Entah kiri entah kanan. Kalau sering capek sini kita ya bagian sini ya, itu usahakan cepat cek dini demi kebaikan. Jangan takut, jangan malu mungkin jangan ya, malu, jangan anggap sebagai aib. Jangan anggap sebagai aib. Banyak orang takut check up, banyak orang takut pergi ke dokter karena merasa bahwa apa yang dia rasakan itu suatu aib. Kalau kita juga takut kehilangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, takut kehilangan suami, takut kehilangan kawan-kawan karena kita dapat penyakit yang sekiranya itu membahayakan. Gitu kan banyak yang akhirnya kan nggak mau berteman kayak gitu ya, ada ya. Betul. Buang rasa itu, jangan anggap sebagai aib. Karena apa? Kalau kita nggak aib sama aja kita tuh nggak terima Tuhan kasih kita. Kita itu pasti kalau kita tuh sabar terima, segala prosesnya akan baik. Seperti yang saya alami sendiri ini, saya ngomong karena saya jalankan ya. Jangan anggap sebagai musibah. Satu lagi itu terus check up, selalu berdoa, sabar. Satu lagi rajin olahraga, selalu bahagia. Saya selalu bahagia meskipun saya hebat saya tahu perjalanannya ini, ya Allah luar biasa. Itu pesan saya buat kawan-kawan ya. Jangan malu. Terima kasih teman-teman yang belum nonton ya. Mungkin ini video terakhir. Terima kasih juga buat kakak ya kak. Iya, sama-sama. Saya juga mau mungkin pamitan ya, karena bentar besok mungkin ya mau pulang Indonesia gitu. Semoga lancar, selamat sampai rumah. Kita nggak boleh salaman ya, karena ini kan kawin ya. Ya kayak minta mohon doanya buat teman-teman juga, mohon doanya buat saya lancar perjalanannya, buat kakak juga pengobatannya. Masih ada pengobatannya juga, semoga lancar ya kak, cepat sehat total. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.